warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan Suara Anak Rakyat. Salam. Setelah Anies dan Muhaimin Iskandar hari ini mendeklarasikan diri sebagai calon Capres dan Cawapres di 2024 mendatang, jumpa kembali kawan-kawan sekalian. Setelah Pak Anies dan Muhaimin Iskandar bergandengan tangan mendeklarasikan Capres dan Cawapres di 2024 mendatang, apa yang menarik dengan PKB sehingga Partai Nasdem beserta dengan Anies Baswedan kemudian melirik Muhaimin Iskandar sebagai pendamping bakal calon wakil presiden di 2024. Kita bisa melihat bagaimana kemudian pengamatan atau penilaian dari para pengamat tentang perubahan koalisi yang dilakukan oleh Partai Nasdem hari ini. Saksikan cuplikan ini. Menarik untuk diperbincangkan ya Mas Adi dan juga Bu Siti. Mas Adi, mungkin melihat kejutan-kejutan yang diberikan ini jelang pendaftaran nama Capres-Cawapres yang terjadi hari ini, deklarasi Anies Baswedan dan Caimin yang mengundang respon terutama juga dari Partai Demokrat. Gimana Mas Adi? Ya, saya kira duet antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah satu pasangan bakal Capres dan Cawapres yang penuh dengan gempa bumi politik lah ya. Kenapa saya sebut sebagai gempa bumi politik? Karena memang ini mengejutkan begitu banyak pihak. Bahwa Demokrat mungkin akan hengkang kalau AHY tidak jadi wakil, kemudian bahwa PKB akan hengkang kalau tidak diumumkan sebagai pendamping Prabowo, itu perkara lain. Ini kemudian ada satu koalisi namanya koalisinya Anies Baswedan dengan Caimin yang sama sekali tidak pernah menjadi perbincangan publik. Siapapun tidak akan pernah menyangka bahwa in the end bahwa Anies akan berpasangan dengan Gus Muhaimin yang saya kira memang secara diametral portofolio politik, background, ideologi politik, termasuk visi dan misinya itu berbeda secara diametral. Wajar kalau kemudian deklarasi hari ini itu paling banyak menyedot perhatian publik. Ini tentu juga sangat dikaitkan dengan bagaimana sikap politik PKS dan Demokrat ya, yang saya kira memang suasana batinnya agak berbeda. Demokrat jelas galau agut, sampai sekarang gagal move on dan terus menyerang Anies sebagai pemimpin yang menurut mereka sebagai pengkhianat, musang berbulu domba dan seterusnya. Nah PKS per kemarin misalnya terus menyatakan istiqomah, tegak lurus dengan mendukung Anies Baswedan untuk maju, tapi konon hari ini juga berhalangan hadir. Ya, bahkan infonya akan ada konferensi pers. Iya, di banyak Jakarta, yang menduga jangan-jangan PKS ini justru akan balik badan, keluar dari koalisi ini dan mungkin sedang akan melakukan istiharah politik, mencoba untuk mencari peruntungan-peruntungan yang lain. Karena harus diakui Ken bahwa PKS ini punya background politik yang berbeda dengan Muhaimin Iskandar dan PKB ya. Dua pendukung partai ini memang selama ini saling berkonfrontasi dan bahkan saling bermusuhan. Dalam konteks itulah sepertinya kalaupun toh PKS hari ini tidak hadir dalam deklarasi Anies dan Muhaimin Iskandar cukup bisa dipahami. Karena situasi internal PKS pastinya juga sedang bergejolak dan pastinya mendidih, tidak terlampau buru-buru ke depan kira-kira bagaimana sikap politik ke PKS yang sesungguhnya. Karena masuknya PKB, karena masuknya Muhaimin Iskandar sebagai bagian dari koalisinya Anies Baswedan, tentu dalam banyak hal ini membutuhkan suasana politik yang baru. Butuh kenyamanan, butuh suasana kondusif di mana PKS tentunya akan memutuskan bagaimana langkah-langkah politik strategisnya ke depan. Kalau Demokrat jelas iman politiknya, mereka menyatakan keluar dari barisan dan tidak mendukung Anies Baswedan. Oke, baik. Manuver yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB ini sangat mengejutkan. Karenanya banyak orang yang beranggapan bahwa iman politik antara pendukung Anies Baswedan dengan PKB sangat berbeda. Oleh karena itu, maka perubahan atau manuver politik yang dilakukan oleh para partai politik yang sebelumnya mendeklarasikan diri telah berubah seketika. Melihat penilaian para pengamat, kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan dan situasi politik yang kemudian menjelang pemilu bisa saja berbeda. Karena sebelumnya partai politik yang kemudian mengusung Prabowo Subianto untuk jadi presiden adalah PKB itu sendiri. Begitupun dengan yang lain. Begitulah kira-kira kawan-kawan sekalian terkait bagaimana kemudian dinamika politik yang terus berubah sampai menemukan titik temu, hitungan, dan kemenangan politik.
Perbedaan cara pandang yang kemudian begitu mewarnai perpolitikan di Indonesia sehingga melahirkan sebuah dinamika yang begitu hebat dapat menciptakan siklus demokrasi yang menarik. Kawan-kawan sekalian, dalam pembahasan ini adalah pembahasan yang kemudian menawarkan gagasan dan ide. Kita bisa melihat bagaimana kemudian pengamatan serta cara pandang para pengamat terkait dengan perubahan koalisi yang terjadi hari ini. Perubahan koalisi apa yang terjadi hari ini? Sehingga Demokrat pun banyak menyebut bahwa terjadi pengkhianatan, pengusang berbulu domba dan lain sebagainya, penurunan baleho dan sebagainya. Isi Gerindra dengan PKB diberikan mandat dan nota kesepakatan bahwa yang akan menentukan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto adalah PKB. Toh ternyata sampai hari ini Prabowo Subianto tidak memberikan sinyal kepada PKB untuk bakal calon wakil presiden. Terbukti apa yang kemudian disampaikan oleh para politisi atau petinggi PKB yang sebelumnya mengatakan bahwa ketika lo tidak jelas, gue lepas. Inilah yang kemudian hari ini terjadi. Mainnya deklarasi capres dan cawapres yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan di Jawa Timur. Oke kawan-kawan sekalian, bisa memberikan tanggapan dan masukan terkait apa yang kemudian terjadi hari-hari ini terkait dengan manuver politik yang dilakukan oleh para elit yang ada di Indonesia. Berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.